Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semuanya, selamat datang kembali pada video Berdamai dengan Diri. Nah, bunda-bunda semuanya, mudah-mudahan pada sehat ya, dan insya Allah tetap bahagia. Pada video kali ini, saya akan membahas teknik berdamai dengan diri. Bunda-bunda semuanya, saat bunda-bunda mengetahui bahwa ternyata ada problem emosi negatif pada diri bunda, apa yang bunda lakukan? Dahulu ada seseorang yang bertanya kepada saya, Coach, bagaimana ya menghilangkan perasaan negatif yang ada dalam diri saya? Saya ingin berubah. Saya sangat terganggu dengan perasaan-perasaan tidak nyaman ini. Saya merasa nggak nyaman dengan perasaan ini. Dan ini seperti mengganggu, menghambat kehidupan saya. Saya tidak bisa bergerak dengan bebas. Melakukan aktivitas selalu terfikirkan. Oke, saya diam. Dan saya memikirkan apa jawaban yang tepat untuk bunda ini. Lalu saya memikirkan kembali. Saya punya tools ya untuk bunda tersebut bisa melepaskan emosi negatifnya. Salah satunya mungkin dengan EFT. Namun, pada saat ini, saya ingin membahas kepada bunda semuanya. Sebelum kita melakukan teknik-teknik yang lain, teknik apa yang harus kita pakai untuk melepaskan emosi negatif ini. Nah, saya berpikir seperti ini, bahwa kita itu harus paham dulu, kita itu harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dari emosi negatif ini, kenapa emosi negatif ini harus hadir ke dalam kehidupan kita, dan kapan emosi negatif ini hadir ke dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memahami perasaan emosi negatif ini dengan baik, kita jadi lebih bijak dan lebih cerdas bagaimana memberikan teknik terapi yang tepat. Seringkali bahkan ya, untuk beberapa kasus, kita tidak menggunakan teknik terapi yang biasa ya, tapi cukup dengan hanya berdialog pada diri kita, hanya dengan kata-kata sederhana, hanya dengan seseorang yang bersangkutan, bunda yang bersangkutan bisa menerima dan memahami emosi negatif ini dengan baik, hidupnya jauh lebih nyaman, jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi gini bunda, apa itu emosi negatif? Jadi gini ya, terjemahan secara umum emosi negatif ini adalah perasaan, sebentuk perasaan yang tidak nyaman hadir dalam diri kita, dalam hidup kita. Kadang dia hadir di situasi saat kita sedang melakukan aktivitas tertentu, butuh untuk mengerjakan hal tertentu. Lalu emosi negatif ini hadir dan membuat kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang kita kerjakan dengan maksimal. Atau seringkali perasaan negatif ini hadir saat kita sedang sendiri, sering diam, saat kita tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, hadirnya perasaan negatif ini membuat kita tidak nyaman. Mungkin dari situlah bunda tersebut ingin menyingkirkan perasaan negatif ini karena tidak nyaman. Yang harus kita pahami, ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa setidak menyenangkan apapun perasaan negatif yang hadir dalam diri kita, perasaan negatif ini selalu mempunyai tujuan positif untuk diri kita. Walaupun itu jenis perasaannya tidak nyaman untuk diri kita, sebenarnya perasaan ini hadir dengan maksud dan tujuan yang baik untuk kita. Di sini kita harus memahaminya, bahwa perasaan negatif ini adalah bagian dari diri kita sendiri, bagian dari sistem pertahanan diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu memperlakukannya sebagai musuh, tapi perlakukan sebagai teman, perlakukan sebagai sahabat, ya, yang berusaha untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Kok bisa? Padahal kan sebenarnya perasaan negatif ini membuat tidak nyaman kita. Di sisi apanya perasaan ini bakal baik buat kita? Nah, sekarang gini, kita ambil contoh yang spesifik. Misalnya saat kita bilang perasaan negatif, jenisnya ada takut, ada marah, ada kesal, ada khawatir, cemas, minder. Itu adalah jenis-jenis perasaan yang tidak membuat nyaman diri kita.
Kita ambil satu contoh. Ada seseorang yang takut untuk berbicara di depan umum. Nah, saat Bunda ini mendapatkan tugas bicara di depan umum, perasaan ini hadir sehingga mengganggu konsentrasi kita, sehingga membuat performa kita jadi tidak maksimal. Pahami dulu, kenapa perasaan ini hadir? Mungkin perasaan ini hadir untuk melindungi kita. Kita tinggal cukup menyendiri dan kita tanya kepada diri kita. Kita berdialog dengan diri kita. Kenapa sih perasaan ini hadir? Kita tidak mungkin bisa berdialog saat orang ramai, saat kita lagi berbicara dengan orang lain. Tapi saat kita lagi sendiri, saat kita lagi tidak bersama orang lain, kita cukup bertanya kepada diri kita. Hei, perasaan takut, kenapa sih engkau hadir ke dalam diri saya saat saya mau berbicara di depan umum? Atau cukup bertanya di dalam hati saja dan cari alasannya. Kenapa ya rasa takut ini muncul saat saya mau bicara di depan umum? Cukup seperti itu saja. Lalu Bunda pikirkan dengan lembut. Biarkan pikiran-pikiran itu keluar berbagai macam alasan kenapa rasa takutnya hadir. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini belum punya rasa takut berbicara di depan umum. Rasa takut itu pertama kali hadir, terinstal oleh lingkungan kita, oleh pola asuh kita. Mungkin di masa lalu ada pengalaman buruk saat kita bicara di depan umum, atau saat kita misalnya lagi diperlakukan tidak baik, dipermalukan di depan umum, kita punya pengalaman yang tidak menyenangkan saat itu. Nah, dari situlah perasaan ini muncul, perasaan negatif ini hadir. Pikiran bawah sadar kita menandai sebuah lokasi, sebuah peristiwa yang di masa lalu, di mana kita sedang di depan umum, kita dipermalukan, di mana kita sedang di depan umum, kita dimarahi. Pokoknya ada peristiwa masa lalu yang tidak menyenangkan, sehingga peristiwa ini ditandai oleh pikiran bawah sadar, dan pikiran bawah sadar berusaha untuk melindungi diri kita dari pengalaman buruk itu di masa depan, sehingga pikiran bawah sadar ini akan menandai peristiwa-peristiwa yang mirip dengan masa lalu akan muncul mengingatkan kita agar kita lebih menghindari situasi yang mirip di saat itu ketika di masa depan. Jadi rasa takut itu hadir biasanya untuk melindungi diri kita, untuk supaya kita tidak mengalami perasaan buruk yang pernah kita alami di masa lalu. Di contoh yang lain seperti ini, mungkin kita pernah marah sama seseorang, kita mungkin pernah gak nyaman sama seseorang karena dahulu mungkin kita ditipu sama orang, kita dikhianati sama orang. Maka saat itu bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita menandai, ya, karena dahulunya punya kejadian peristiwa yang tidak nyaman tersebut. Nah, saat ini di kehidupan di masa depan, pikiran bawah sadar menandai itu dan membuat kita jadi lebih waspada, membuat kita jadi lebih hati-hati ketika punya teman baru. Kenapa? Karena dahulu pernah dikecewakan, dahulu pernah dibuat sedih, dibuat tidak nyaman. Nah, seperti itu. Jadi cukup kita hanya mengatakan bahwa, hai, kenapa sih kamu hadir ke dalam kehidupan saya? Kenapa kamu hadir menemani saya saat ini? Gitu ya. Jadi kita cukup mengatakan itu kepada diri kita, bertanya, dan nanti akan keluar alasan-alasannya. Mungkin nanti yang keluar itu mungkin hanya sebuah bayangan atau sebuah memori masa lalu. Maka disitulah saatnya mulai Anda berdamai dengan diri. Maka disitulah Bunda langsung mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada masa lalu Bunda. Terima kasih kepada perasaan Bunda saat itu. Jadi konsep saat Bunda mau berdamai dengan diri, terima, maafkan, dan ubah. Apa yang harus kita terima? Terima perasaan negatifnya. Wahai perasaan takut, wahai perasaan cemas, terima kasih telah hadir ke dalam kehidupan saya. Sambil Bunda pegang dada Bunda, nikmati perasaannya. Wahai perasaan takut, terima kasih telah hadir ke dalam hidup saya. Wahai perasaan takut, saya mohon maaf.
dan saya akan maafkan perasaan takut ini. Wahai perasaan takut, saat ini dan seterusnya akan berubah menjadi perasaan berani. Dan terima kasih telah menemani saya sampai sejauh ini. Perasaan berani saat ini akan hadir untuk kehidupan saya yang lebih baik, untuk menemani saya berjuang untuk kehidupan saya. Wahai perasaan takut, cukup sampai di sini. Karena saya sudah bisa melihat dan sudah bisa memilih dengan perasaan berani yang menemani saya. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya terima, maafkan, ubah. Ya, jadi terima, maafkan, ubah. Ya, terima, minta maaf, ubah ya. Maafkan, oke, minta maaf. Terima, minta maaf, ubah. Jadi terima dulu, terima kasih. Wahai perasaan takut, wahai perasaan marah, terima kasih. Dan saya meminta maaf kepada perasaan takut, kepada perasaan marah, kepada perasaan cemas. Lalu yang selanjutnya adalah ubah. Ubah perasaan marahnya, ubah perasaan takutnya, ubah perasaan cemasnya. Jadi perasaan apa yang kita inginkan? Perasaan berani, perasaan sayang, perasaan bahagia. Ubah rasanya. Baik. Itu adalah teknik berdamai dengan diri. Silahkan Bunda praktekkan dengan baik di rumah, dengan bahagia, dengan tenang. Saat perasaan itu muncul, ataupun saat Bunda ingin berdialog dengan diri Bunda. Wahai perasaan cemas, kenapa engkau hadir? Biarkan dia keluar dengan isi pikirannya. Lalu terima kasih perasaan cemas telah hadir ke dalam kehidupan saya. Saya meminta maaf jika selama ini saya lalai, jika selama ini ada emosi negatif, yaitu perasaan cemas yang masih ada di dalam diri saya. Terima kasih telah menemani saya sampai sejauh ini. Dan saya akan mengubah perasaan cemas ini menjadi perasaan berani. Perasaan berani akan menemani saya untuk berjuang dalam kehidupan saya. Nah, seperti itu. Sambil dipegang dadanya, sambil dipeluk dirinya, Bunda menerima, mengakui, meminta maaf, dan mengubah perasaan itu menjadi perasaan yang lebih baik lagi. Saya yakin akan lebih tenang, akan lebih lega. Segitu dulu video dari saya pada kesempatan kali ini. Tunggu video-video selanjutnya. Mudah-mudahan Bunda-bunda semuanya tetap bahagia, tetap semangat menjalani prakteknya. Praktek berdamai dengan diri. Terima kasih Bunda-bunda semuanya, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.